saya sakit perut, itu kan perutnya, raganya gitu ya. Atau ini gue sekarang suka kena mental nih gitu kan, anak-anak sekarang. Nah berarti mentalnya lagi nggak baik-baik saja. Tapi kalau kita berbicara tentang holistik, itu berarti ketika kita lagi merasa tidak baik-baik saja, maka kita harus melihat dulu mana yang tidak baik-baik saja. Bukan juga pengertiannya itu adalah kalau bahasa anak sekarang atau biasa disebut mood gue lagi nggak enak nih, bukan juga apa mood, memang bisa disamakan? Ya, mood tidak enak itu adanya di batin. Gitu. Perutnya lagi nggak enak nih, lagi mah atau lagi kena GERD. Nah, kena GERD ini bisa saja karena faktor makanan yang tidak cocok dengan tubuhnya, tapi juga karena faktor batin yang lagi mungkin banyak kecemasan. Tuh tembok nggak salah aja nggak ngapa-ngapain dia dihantam apa dia. Waduh, kenapa tuh tembok? Semisal punya masalahnya di rumah, begitu di jalan kena serempet orang lain. Padahal nggak kena apa-apa, di mobilnya juga nggak apa-apa, kebaret juga enggak. Tapi orang itu bisa meledak. Yang itu tadi dia melampiaskan masalah emosi yang ada di rumah kepada orang yang nggak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue. Nah, kali ini kita masih ngobrolnya numpang di tilu ruang kumpul. Karena apa? Ini narasumbernya spesial nih. Pokoknya insya Allah kita ngadirin spesial terus. Nah, Holistic Healing Practitioner. Nah, sebelum kita mulai ngobrol sama narasumbernya, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Jagongan Yuk. Biasa tinggal klik aja tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin tanda lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbarunya. Oke, kita langsung mulai aja. Kita ngobrol sama narasumber kali ini, Mbak Diwin. Apa kabar? Alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol ketemu akhirnya kita di sini. Mbak Diwin, kita langsung nih Sobat Jagongan juga pengen tahu ya. Tadi saya aja masih belum fasih nyebutnya gitu. Masih kesulitan. Slip tongue gitu. Iya. Holistic Healing Practitioner. Itu apa sih Mbak sebetulnya? Jadi ada 3 kata ya, Holistic Healing Practitioner. Holistik sendiri itu adalah dari kata holos, dari bahasa Yunani, artinya menyeluruh. Jadi healing itu adalah penyembuhan. Practitioner praktek gitu ya, praktisi. Pelaku, betul, pelaku. Jadi Holistic Healing Practitioner itu adalah pelaku untuk penyembuhan, pemulihan diri kita sendiri secara holistik. Nah mungkin yang masih ininya secara holistiknya kali ya. Jadi gini, kalau Mas Iwan bilang saya sakit perut, itu kan perutnya, raganya gitu ya. Atau ini gue sekarang suka kena mental nih gitu kan, anak-anak sekarang. Nah berarti mentalnya lagi nggak baik-baik saja. Tapi kalau kita berbicara tentang holistik, itu berarti ketika kita lagi merasa tidak baik-baik saja, maka kita harus melihat dulu mana yang tidak baik-baik saja. Jadi kalau holistik atau berangkat dari kata menyeluruh, kita sebagai manusia apa sih secara menyeluruh? Kita tuh secara menyeluruh kita punya badan, udah pasti. Terus kita punya energi. Energi ini kan untuk kita bisa bergerak, gitu kan. Nah, kebanyakan orang termasuk saya merasa kalau kurang energi kita makan, minum gitu. Padahal kualitas energi itu tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita makan atau kita minum,
tetapi juga dari kondisi batin. Jadi tadi ada badan, kemudian ada energi, kemudian ada batin. Nah, batin itu apa sih? Batin itu pikiran, perasaan, emosi, peristiwa, ya. Sepanjang hidup kita, dari kita dikandung ibu kita hingga detik ini. Jadi kalau mungkin, maaf saya potong nih Mbak Diwin, bukan juga pengertiannya itu adalah kalau bahasa anak sekarang atau biasa disebut mood gue lagi nggak enak nih, bukan juga. Apa memang bisa disamakan? Ya, mood tidak enak itu adanya di batin. Gitu ya. Nah, kemudian si holistik ini tadi ya kan ada 4 komponen besar sebagai manusia. Kita punya badan, kita punya energi, punya batin, dan kita punya ruh. Nah, ketika kita berbicara tentang holistik, sehat secara holistik, maka kita melihat secara menyeluruh 4 komponen ini bagaimana dalam skop yang lebih besar. Betul. Kalau misalkan kita ngelihat, oke, saya sedang perutnya lagi nggak enak nih, lagi mah atau lagi kena GERD. Nah, kena GERD ini bisa saja karena faktor makanan yang tidak cocok dengan tubuhnya, tapi juga karena faktor batin yang lagi mungkin banyak kecemasan. Jadi mungkin bahasa simpelnya buat saya, lagi stres gitu ya. Lagi stres, aduh besok laporan belum jadi atau apa, kok jadi nggak enak nih gitu kan. Aslam kan. Jadi ketika kita berbicara apa sih praktisi kesehatan holistik, jadi seseorang yang menjalani hidupnya, namanya praktisi. Jadi nggak harus sebagai penyembuh, sebagai terapis, tapi kita semua itu adalah sebetulnya pelaku penyembuhan holistik. Jadi mungkin koreksi kalau salah Mbak Diwin ya, Mbak Diwin lebih karena disebutnya praktisi adalah lebih menurut saya sementara ini adalah berbagi pengetahuan lah, istilahnya sharing knowledge kepada siapapun bahwa saya menjalankan ini seperti ini, metode ya monggo gitu kan, bahwa contoh tadi misalkan sakit perut belum tentu karena memang masalah perutnya gitu kan, bukan dari asupan yang kita makan, tapi bisa jadi karena memang faktor pikiran lagi, beban pikirannya gitu kan, karena dia stres atau apa, jadi nyampe lah ke perut gitu istilahnya. Gitu. Nah, sebagai saya menjalani profesi sebagai praktisi kesehatan holistik, maka saya memandu orang-orang atau klien-klien yang datang kepada saya. Gitu. Oke, kita lihat dulu yuk. Lihat di mana nih? Kenapa nih? Sejak kapan ada GERD gitu? Ya secara istilahnya secara historikalnya jadi kalau nggak salah kayak itu dong Mbak ya, bisa dibilang konsultan gitu nggak sih? Kayak istilahnya kayak psikolog lah atau apa gitu kan, dia juga pengen tahu dulu nih kalau katakanlah saya baru datang ke Mbak Diwin. Mbak Diwin, kok perut saya nggak enak terus, padahal kayaknya makan udah saya jaga, ini udah nggak makan goreng-gorengan gitu, goreng beneran tapi bukan goreng-goreng. Gorengan beneran, apalagi ditilu. Pokoknya ntar kita ngomong-ngomong gitu. Ganti rebus semua. Ya istilahnya saya juga kan akan menyampaikan, mungkin Mbak Diwin juga pengen tahu sejarahnya lah gitu kan, sejarah secara medisnya atau apa gitu, kenapa bisa sakit, apalagi ada beban pikiran, apalagi udah tanggung bulan gitu kan, ini kreditan panci belum selesai. Justru kami sebagai praktisi kesehatan holistik ini, Mas Iwan, kami ini bekerja sama dengan para psikolog, psikiater, sama dokter-dokter, dengan dokter kayak gitu. Karena kan gini, kalau misalkan ke dokter, aduh Bapak, Ibu jangan stres gitu kan. Tapi dia nggak pernah bilang how to handle your stress gitu kan. Bagaimana cara menghandle stresnya. Nah, disitulah biasanya coba
kamu nih kesini udah beberapa kali keluhannya ini aja. Masih sama-sama Masih aja. sama aja. Coba ke Badiwin deh, gitu ya. Coba ngobrol dulu di situ. Nah, apakah saya psikolog? Bukan. Karena sebagai psikolog atau psikiater ada akademisinya, gitu. Kalau profesi seperti saya, ini juga ada course-nya. Course-nya itu tergantung lah modalitiesnya yang mana. Nah, tapi dari course ini kita nggak hanya cukup kita belajar, terus kemudian langsung kita bisa buka praktek. Nggak kayak gitu. Yang saya ambil itu adalah modalitis yang dimana sebelum kita praktek, kamu harus jalanin ini, gitu. Jangan cuma tahu cabai pedas, udah pernah belum? Belum ya. Betul, nggak pernah mengalami si pedasnya itu, gitu kan ya. Nah, jadi yang keilmuan yang saya pelajari dan saya pakai untuk mendampingi klien, kita nyebutnya klien masing-masing. Mendampingi klien ini adalah keilmuan-keilmuan yang saya pelajari dan saya pakai juga, gitu dalam keseharian saya. Gitu. Oh, berarti memang informal, sekolahnya informal. Informal. Hanya kalau tadi Mbak Diwin bilang, koreksi kalau salah, hanya mungkin kategorinya kursus-kursus gitu kan, yang memang bukan. Saya pikir awalnya tadi emang sekolahnya di mana gitu kan. Ada memang istilahnya fakultas holistik gitu kan. Oh, ternyata. Tapi sekarang udah ada Mas Iwan. Jadi sekarang itu ada fakultas untuk holistik. Terus kemudian ada lagi kayak di salah satu universitas itu ada loh. Jadi program untuk yang pendekatannya holistik kayak gitu. Sudah ada di kurikulum itu gitu. Nah, kalau Mbak Diwin sendiri sudah berapa lama nih Mbak menjalani istilahnya, kan tadi nggak bisa langsung ini, kita harus ngejalanin dulu. Kalau setahu saya gitu, kalau dokter gitu kan koas dulu ke sana kemana gitu kan. Istilahnya mungkin pembuktian apa yang kita pelajari ini, oh ternyata memang benar harus begini, oh memang ini caranya begini. Gimana kita mau berbagi kalau kita sendiri belum yakin. Kalau contoh saya tadi, gimana kita mau ngomong itu pedas kalau kita sendiri belum pernah ngerasain cabai gitu kan. Betul. Saya belajar tuh mulai di tahun 2004. Di 2004 itu saya mulai belajar dari almarhum Mas Reza Gunawan. Jadi waktu itu saya tuh alergi, which is sampai sekarang juga saya masih alergi gitu. Tapi sekarang saya lebih paham kenapa saya alerginya, kambuhnya kenapa gitu. Jadi kalau waktu 2004 itu saya belajar, kemudian saya praktekkan sampai sekarang, berarti udah hampir 21 tahun. 21 tahun dan nggak selesai-selesai, karena masalah selalu ada di dalam hidup kita ya. Kali kalau mungkin kita udah innalillahi, baru udahan. Stop, udah selesai. Tapi nggak ada yang laporan juga dari sana apa masih ada masalahnya juga. Nggak ada ya. Jadi nggak tahu masalahnya. Kapan. Iyalah, karena kalau satu sisi mungkin itu saya setuju lah. Jadi dalam artian kan semakin kesini makin, bukan makin sih, dalam arti ada aja yang baru gitu kan. Dulu kita nggak pernah kenal yang namanya COVID yang terakhir gitu kan. COVID baru 2019. Dulu kan cuma batuk-batuk aja biasa gitu. Sekarang jangan COVID nih kan. Kayaknya udah parno banget gitu kan. Kan masalah di dalam hidup kita itu kan selalu akan ada ya. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah itu sendiri. Bagaimana cara kita menghadapi masalah itu yang paling utama. Karena ketika kita punya masalah, kecenderungannya itu punya beberapa tipe, Mas Iwan. Ada orang yang kecenderungannya kalau punya masalah, saya mah kalau punya masalah udah lari aja, lari beneran, maraton lah, maraton gitu ya.
larinya nggak salah. Tapi apakah itu masalahnya selesai? Kan enggak. Iya. Kemudian ada yang melarikan diri kalau punya masalah jadi makan. Iya. Atau kalau punya masalah jadi belanja. Kalau makan sih gue banget tuh. Ups. Iya kan? Aduh, pusing-pusing jadi makan. Hantem aja terus. Pusing-pusing jadi ngerokok. Iya. Pusing-pusing jadi minum alkohol. Iya. Jadi adiksi. Terus kemudian ada orang yang kalau misalkan punya masalah, udahlah, bodo amat lah. Ntar juga dapat karmanya, atau enggak ntar juga dibalas sama Tuhan, gitu kan? Itu kan mengabaikan. Masalahnya nggak selesai, gitu. Atau ada juga orang yang kalau misalkan punya masalah sangat ekspresif, jadi marah-marah, gitu ya, melampiaskan kepada hal-hal yang rasanya nggak pantas gitu ya. Betul, tembok nggak salah aja nggak ngapa-ngapain dia, dihantam apa dia. Waduh, kenapa tuh tembok? Semisal punya masalahnya di rumah, begitu di jalan kena serempet orang lain, padahal nggak kena apa-apa, di mobilnya juga nggak apa-apa, kebaret juga enggak, tapi orang itu bisa meledak. Yang itu tadi dia melampiaskan masalah emosi yang ada di rumah kepada orang yang nggak tepat. Terus kemudian ya itu, semua orang punya cara untuk menghadapi masalahnya. Tapi ketika kita melampiaskan, mengacuhkan, mengabaikan, melarikan diri, bahkan memendam si masalah tersebut. Kalau tipe pemendam tuh gini, gua nggak mau ribut, udah biarin aja, gua ngalah. Nah semua itu Mas Iwan, semua akan dia tersimpan di batin bawah sadar. Jadi batin terus. Iya. Batin tuh ada dua macam tuh. Batin sadar, batin bawah sadar. Batin sadar itu sesuatu yang kita bisa ingat, sesuatu yang bisa kita sadari. Tapi begitu banyak hal yang nggak kita sadari, nggak kita ingat, ditaruh di batin bawah sadar. Walaupun mungkin simpel, mungkin misalkan gitu, adalah ini kembalian permen mulu gitu kan kalau belanja. Berarti kan sebetulnya ada penolakan tanda kutip gitu kan. Betul. Tapi ya sudahlah, tapi lama-lama belanja sana permen, berarti dibayar permen nggak mau gitu. Dan ada penelitian ilmiahnya. Simpen lagi. Penelitian ilmiah menyebutkan bahwa batin sadar manusia maksimal itu cuma 10%. Waduh. Maksimal. 90%-nya itu adalah batin bawah sadar. Jadi kita sekarang nih di sini, ini berdasarkan batin sadar yang 10%. Mungkin aja bukan 10%, 0,001 gitu. Kenapa saya mau ngomong di sini misalkan? Oh iya, karena saya mau mengedukasi atau apa gitu ya, membawa kebaikan. Itu batin sadar. Tapi apa sih yang tersimpan di batin bawah sadar? Karena saya mau membawa kebaikan, kebermanfaatan. Apa iya membawa kebermanfaatan? Jangan-jangan di batin bawah sadar ini ingin supaya bermanfaat itu bukan karena benar-benar bermanfaat, tetapi ada bagian diri saya yang merasa masih belum bermanfaat. Itu nggak disadari. Sebetulnya mungkin bahasanya yang gampangnya menurut saya dikoreksi kalau salah Mbak Dewi ini, sementara hanya untuk menyelubungi hal-hal kekurangan kita yang kita simpan di batin bawah sadar. Iya. Sobat Jagongan, seru nih, ya jangan kemana-mana ya. Iya, istilahnya, dalam banget nih, kita merinding. Udah mainnya bawah sadar. Ya, justru itulah gitu kan yang saya alami gitu, mungkin gitu ya. Mungkin juga Sobat Jagongan juga banyak orang lah masih yang tanpa sadar, itulah sebutan tanpa sadar, itu justru menumpuk lah gitu ya. Entah itu kalau boleh disebut pakai kutip kotoran gitu kan. Kotoran itu udahlah pendem aja, udah. Begitu itu udah full gitu kan, begitu ada masuk lagi udah nggak bisa,
kapasitasnya udah penuh nih, cuma 8 giga salah gitu. Nah, kalau berbicara tentang berapa giga, kita semua ada misalkan 100 giga. Dari 100 giga yang kita punya, 10%-nya yang bersih. Yang 90%-nya ini banyak bugs, banyak virus. Iya. Tapi kita beroperasi berdasarkan 100% giga ini. Iya. Jadi yang terjadi apa, Mas? Kalau misalkan kita based on toxic, kita akan melihat bahwa gila ya, sekeliling gue ini penuh dengan toxic. Atau misalkan pasangan saya itu toxic. Kalau ada yang bilang gini, Mas, pasangan, anak itu adalah cerminan diri kita. Jadi kalau kita lagi sebel sama pasangan, sama anak, mereka lah yang mencerminkan bagaimana kondisi batinnya kita. Iya. Jadi kalau dulu saya mulai praktek, saya tuh suka bilang gini, kenapa ya saya begini praktek, orang punya masalah keuangan, punya masalah karir, pekerjaan, punya masalah kesehatan. Setelah beberapa kali konsul, itu tuh mengerucutnya kepada apa? Bagaimana dia berrelasi dengan kedua orang tuanya. Ya istilahnya secara ya itu tadi mungkin yang bukan non teknis justru. Iya, betul. Bagaimana dia punya gini, Mbak, aku tuh ya punya bos. Kenapa ya? Selalu apes deh aku tuh kalau kerja. Kenapa? Kalau punya bos tuh selalu yang bawel. Nadanya tinggi ya tuh. Terus udah gitu pernah nih Mbak, aku ya di interview. Aduh, usernya baik banget ini dia nih. Makanya aku pingin banget resign. Karena usernya yang di tempat baru bagus, baik kata. Terus udah gitu aku resign. Karena tahu bos yang baru oke. Sebulan kemudian dia resign. Diganti sama orang yang bawel dan ada suara tinggi. Sana jutek kesini jutek ya. Saya tanya, orang dengan suara tinggi dan bawel ini mengingatkanmu dengan siapa? Ih, kayak ibu saya. Oke, gimana relasimu dengan ibumu? Ya nggak harmonis lah Mbak. Karena kan ibu saya kan selalu nadanya tinggi, selalu bawel. Saya kan jadi nggak bisa apa-apa. So, banyak yang kayak gitu Mas, nggak semua. Tapi seringkali masalah kita saat ini itu adalah karena ada bagian diri kita yang belum selesai dengan orang tua kita. Bagian diri loh, bukan seluruhnya. Itu, maaf saya potong nih Mbak Dewi. Dalam artian, apakah bisa dibilang tidak hanya ke orang tua, tapi kita ke anak. Jadi dalam artian bahasa saya adalah keluarga inti lah. Either ke orang tua atau ke bawahnya gitu, ke anak atau gitu, gitu ya. Karena kan mereka itu adalah bagian diri kita. Ya kan? Kita terdiri dari 50% ibu kita, 50% bapak kita. Anak itu adalah 50%-nya kita dan 50% pasangan. Jadi apa yang terjadi di anak, apa yang terjadi di orang tua, ya itulah cerminannya kita. Iya. Ini juga ya maksudnya ya baru lebih terbuka lah gitu ya. Bahwa ternyata ya makanya dibilang ya jangan sembarangan lah ntar apakah nggak tahu korelasinya dengan hukum karma gitu kan yang disebut-sebut orang kena karmanya loh gitu kan. Apakah itu bisa dibilang gitu Mbak? Oke. Saya kan orang yang berangkat dari apa-apa dipikirin, apa-apa di mana logikanya. Saya nggak percaya begitu aja. Begitu aja. Bahkan saya pikir juga, I don't think I believe on karma juga gitu ya. Tapi secara ilmiahnya ternyata bisa dibuktikan. Jadi kalau kita ada sebuah keilmuan, Mas, namanya epigenetika. Yang ditemukan oleh Dr. Bruce Lipton. Nah, jadi kalau itu panjang penjelasannya, tapi intinya gini, kita semua itu punya sel. Triliunan di dalam diri kita itu punya triliunan sel. Nah, jadi kalau sel ini punya struktur sel,
terus kita belah, maka ada intinya itu yang disebut DNA. Ya kan? Nah, tapi kita selalu bilang kita keturunan itu karena dari DNA. Sebetulnya nggak gitu, Mas. Jadi menurut Dr. Bruce Lipton, kalau ini adalah sebuah sel, di luarnya itu adalah serabut-serabut, ada sinyal-sinyal yang menangkap informasi kimiawi, senyawa kimiawi, dan elektromagnetik. Si kimiawi, informasi kimiawi diturunkan nih dari bapak ibu kita, maka dia akan membentuk sel kimiawi di dalam tubuh kita. Tapi dalam artian mungkin yang simpelnya ada sama secara ininya dengan orang tua kita gitu. Betul. Informasi ini nggak plak-ketiplek seluruhnya. Semisal saya sama adik saya, informasi yang dibawa saya sama informasi yang dibawa adik saya bisa berbeda. Itu secara kimiawi. Makanya mungkin secara tubuh saya berbeda dengan adik saya. Secara kulit mungkin berbeda, gitu ya. Itu membentuk dari informasi kimiawi. Nah, kemudian ada lagi namanya informasi elektromagnetik. Nah, informasi elektromagnetik ini yang membentuk kita bagaimana kita hidup di saat ini. Semisal, kalau berbicara keturunan nih, ibu bapak saya nggak ada yang punya profesi seperti saya, gitu. Tapi kenapa saya kok bisa jadi profesi sekarang ini jadi kayak gini? Jadi kalau ditelusuri, nenek buyut saya atau kakek buyut saya itu adalah penyembuh. Jadi di bapak ibu saya informasi itu tidak dapat, tetapi diturunkannya ke saya. Ngeloncat lah gitu. Ibu bapak saya sebagai perantaranya, gitu loh. Nah, jadi segitu ilmiahnya sebetulnya. Jadi kadang-kala kan kalau anak-anak sekarang nggak mau percaya begitu aja kan. Kalau saya dari dulu waktu ketika saya belajar tentang kesehatan holistik sama almarhum Mas Reza, saya kalau diceramahin sama dia, saya gini. Bukti ilmiahnya gimana sih gitu kan. Nah, terus kemudian dari beliau lah saya dikasih nih, baca ini, lihat ini, belajar ini. Itu sesuatu yang ilmiah gitu ternyata. Ya berarti ilmiah pengertian di sini ada dasarnya. Ada dasar ilmiahnya. Fisika, biologi, kimia itu ada ternyata. Mungkin kalau gampangnya nih Sobat Jamungan, pengertiannya sama kayak dulu kalau saya masih kecil gitu kan, makan di depan pintu nggak boleh pamali katanya. Pamali dulu belum ngerti gitu kan. Terus gunting kuku malam-malam, belum ada listrik dulu kan di kamp. Pamali gunting kuku malam-malam. Belakangan iya kalau gunting kuku malam-malam ada gelap gitu kan. Kalau saya Sunda ada poek gitu dan nanti bisa potong yang lain gitu kan. Makan di depan pintu ya nggak boleh ngalingin orang jalan gitu secara itu. Cuma kan balik lagi mungkin penyampaian gitu ya. Yang dulu orang tahu udah pokoknya pamali gitu kan, nggak apa sih pamali gitu, kenapa gitu. Mungkin kurang lebih seperti betul. Gitu. Kenapa nggak boleh makan di pintu? Ternyata ilmiah loh, Mas. Ternyata ilmiah. Nggak usah terlalu ngulik gimana ya. Di depan pintu selain karena ngalangin orang jalan, itu kan juga ada angin kan. Nah, sementara ketika kita makan itu yang bagus katanya itu adalah warm food, makanan hangat. Karena kita harus makan sesuatu yang hangat dulu, baru nanti yang dingin. Nah, kalau misalkan sekarang kita makan langsung yang dingin, itu ada beberapa orang yang tidak bisa menerima tubuhnya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti dia akan tidak metabolismenya tidak baik. Jadi sebenarnya ilmiah gitu loh, Mas. Cuma kalau masalah warm food, Mbak, saya jadi rancu tuh, ambigu jadinya dalam artian kenapa? Karena satu sisi dan kalau makan nasi anget sering-sering malah makin gemuk kan. Waduh, padahal itu yang paling enak saya bilang.
Sesuatu tuh ambigu ya. Nah, Oke. ini kalau terus kemudian kan udah 21 tahun lah ya. Pasti banyak cerita sebenarnya perjalanannya Mbak Diwin. Itu dalam arti tadi intinya adalah gimana kita bisa, entah itu bahasanya, kalau mungkin saya sering familiar lebih rilis stresnya kah gitu kan. Kalau pada saat saya sebagai klien Mbak Diwin gitu, Mbak terus gimana saya Mbak gitu kan. Apa yang harus saya lakukan untuk istilahnya tadi, entah mengeluarkan yang di bawah sadar saya, supaya begitu ada orang nyerempet dikit klakson kenceng aja saya nggak marah-marah gitu kan. Kayak gitu. Dia seperti apa tuh Mbak biasanya? Kan kita tadi ya 90% batinnya kita itu adalah batin bawah sadar. Kalau umur kita itu sekarang sudah lewat dari 20 tahun, taruhlah kita sekarang umur 20 tahun. Jadi timbunan batin bawah sadar kita itu adalah cerita-cerita yang kalau dikumpulkan itu mungkin 18 tahun. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kita mengeluarkan yang 18 tahun perjalanan hidup kita itu, yang kalau itu disebut sampah batin gitu ya. Tentunya nggak cukup cuman kalau misalkan datang ke saya itu nggak cukup sesi 1-2 kali. Atau kalau misalkan ke psikolog atau ke psikiater, ya kali cuman sekali sesi udah selesai. Enggak gitu ya. Nah, di sanalah biasanya saya bekerja sama dengan psikolog atau psikiater untuk supaya mereka juga belajar bagaimana membantu dirinya. Nah, saat ini Mas Iwan sudah banyak metode-metode bagaimana cara kita menetralisir kondisi sampah batin bawah sadar kita. Ya. Kalau saya pakai namanya metode namanya TAT. Apa itu, Tapas Acupressure Technique. Nah, jadi tapas itu adalah nama penemunya, Tapas Fleming. Acupressure itu adalah karena di dalam melakukannya kita akan menyentuh titik akupuncur di wajah kita. Di mana titik akupuncur ini adalah titik di mana jalur meridian terpanjang di tubuh kita. Jadi ketika kita menyentuh titik ini adalah menyentuh meridian untuk ke-12 organ tubuh kita. Nah, jadi kalau bicara tadi apa sih meridian? Meridian itu adalah garis-garis jalur-jalur energi. Ini yang dipakai oleh para akupuncur. Jadi kalau disentuh namanya acupressure. Teknik adalah metode. Jadi TAT singkatannya dipakai untuk meregulasi emosi, pikiran, dan perasaan-perasaan, atau mungkin kalau sekarang orang-orang suka bilang luka batin. Nah, itu adalah salah satu cara. Banyak banget metode. Nah, kalau saya lebih suka sama TAT, kenapa? Karena mudah, terus udah gitu nggak usah pakai alat. Jadi kalau saya mau pakai dimanapun, kapanpun juga ya bisa, nggak usah pakai alat gitu. Siap. Wah, luar biasa nih Mbak Diwin. Iya, Mbak Diwin. Ini terus selama ini Mbak Diwin menjalankan apa disebutnya, apakah saya bisa menyebutkan sebagai profesi atau dalam melaksanakan pekerjaan, apakah ini saya juga belum jelas nih apakah emang pekerja. Tapi maksudnya gini, apakah bisa disamakan dengan dokter medis gitu, dalam arti Mbak Diwin buka praktek misal nih kali aja Sobat Jagongan ada yang pengen, aduh ya nih mungkin gimana nih gue pengen ngerilis stres gue nih biar ini gitu kan. Nah, Mbak Diwin apakah buka praktek gitu kan, atau saya tahu juga Mbak Diwin suka buka kelas-kelas grouping gitu kan gitu. Gimana Mbak? Memang
teknik-teknik ini atau misalkan profesi yang saya jalani ini sekarang, selain saya lakukan secara private, which is itu adalah sesi privasi, one on one, yang biasanya saya lakukan di tempat saya. Kemudian saya juga mengadakan kelas. Kelas ini kelas bagaimana belajar kita menolong diri kita sendiri. Karena nggak mungkin ya selamanya tergantung sama Diwin. Kita nggak mungkin tergantung sama para terapis. Kita nggak bisa tergantung sama tenaga medis. Karena coba kalau misalkan kita punya masalah terjadi di jam 3 pagi gitu ya. Ya kali ya. Jadi paling nggak kita bisa membantu. Nah, itulah makanya kenapa saya selain menerima sesi-sesi konsul pribadi, saya juga punya beberapa kelas yang saya adakan ada yang setiap 1 bulan sekali. Itu kelas belajar TAT. Terus kemudian seperti kayak di komunitas-komunitas. Dan bahkan Mas, sekarang ini korporasi-korporasi mereka juga sudah memperhatikan bagaimana kesehatan mental para karyawannya. Jadi beberapa juga diundang di korporasi-korporasi. Tekniknya nggak selalu melulu harus TAT, tapi ada beberapa teknik juga yang sangat simpel. Karena kalau kita lagi di kantor gitu, ya kali ntar dulu gue mau healing ya. Ada satu teknik, mungkin nanti saya boleh bagikan ya. Ada satu teknik itu yang saya juga sangat suka, di mana kita bisa lakukan misalkan pada saat lagi meeting, kita tetap bisa menghealing dan meregulasi emosinya kita. Gitu. Iya. Jadi dulu soalnya kalau saya masih kerja kantoran gitu, udah mumet-mumet, udah turun dulu lah ke bawah. Maksudnya sih ngebul dulu gitu. Ya mungkin itu bagian ya, walaupun tidak dibenarkan lah gitu kan, walaupun tidak dibenarkan. Tapi apakah itu bisa dibilang istilah kita melepaskan dulu kepenatan gitu kan, bahasanya melepaskan kepenatan. Kalau bahasa bos saya dulu yang orang sana bilang, wah nggak bisa lu kalau udah mentok, udah lu tinggalin aja dulu, lu ngapain kek, katanya lu ngopi atau ngapain gitu kan, ya lu ngerokok aja dulu sebatang, terus sudah balik lagi, supaya pikiran lu udah nggak mentok di situ, karena dipaksakan malah nanti nggak bagus kata dia gitu. Betul. Kalau dapat bos seperti kayak gitu, kalau misalkan dapat bosnya nggak pengertian, terus udah gitu kita udah mentok. Nggak bisa, lu harus dengerin gua lagi ceramah gitu kan, atau nggak bisa meninggalkan meeting gitu. Ya kita bisa tetap melakukan gitu. Mencolongan bahasanya. Mau aku share, ada teknik namanya, teknik ini adalah dari Jepang. Namanya Jin Shin Jitsu. Jin ini bahasa Jepang. Jin itu adalah diri kita sendiri. Jadi jangan takut sama jin. Nah, ternyata jin itu diri kita sendiri ya. Shin itu adalah the creator. Kalau saya menyebutnya sang maha pencipta. Jitsu adalah seni. Jadi terjemahan bebasnya Jin Shin Jitsu itu adalah seni untuk mengenal dan merawat diri kita sendiri. Jadi kalau lagi emosi apa, kenali emosinya, jangan diabaikan. Kemudian merawatnya bagaimana? Jadi kalau di JSJ, Jin Shin Jitsu, biasa saya singkat JSJ, kita ada 5 emosi dasar. Emosi dasar ini sangat berkaitan nanti akan mempengaruhi organ tubuh kita secara energetik. Nah, jadi kalau kita banyak khawatir, maka ini akan mempengaruhi energi ke daerah pencernaan. Ya. Kemudian kalau kita takut, emosinya takut, ini akan mempengaruhi energi ke daerah ginjal dan kantung kemih.
Oh. Nah, kayak misalkan khawatir kan, makanya kenapa orang khawatir cenderung punya masalah di pencernaan. Kalau kita takut, cenderung kita punya masalah di daerah ginjal dan kantung kemih. Anak suka ngompol, nah jangan-jangan dia punya ketakutan tersendiri. Bayi deh, ya, bayi ngompol kadang-kadang. Itu kan juga mungkin juga ada ketakutan yang dia nggak bisa omongin. Tapi maaf nih Mbak, sambil bercanda. Ya. Dulu anak bayi kita takutin aja pakai capung, enggak, udah nggak ngompol lagi. Udahlah kasih capung gitu. Nah, itu ada yang biasa juga. Gitu ya. Terus kemudian marah. Nah, marah ini akan mempengaruhi energi ke liver dan kantung empedu. Jadi bahasanya kalau orang yang marah-marah gitu, itu impact-nya adalah ke liver empedu itu tadi. Iya. Energi, energinya. Ya, energi ke daerah liver dan kantung empedu jadi terpengaruh, tidak optimal. Iya. Sehingga kerjanya juga tidak optimal. Kalau sekarang nih liver itu kan adalah untuk mencuci darah ya. Nah, sekarang kebayang nggak kalau darah yang beredar di tubuh kita itu diproduksi oleh liver yang tidak optimal. Makanya jadi kolesterol, darah tinggi. Terus nanti kita lebih enak ngurusin apa? Lebih enak nyalahin apa? Makanan kan? Padahal mungkin saja itu dari emosi kemarahan. Nah, sedih itu mempengaruhi energi ke paru-paru dan usus besar. Makanya kenapa kalau misalkan orang Sunda mending nyeredet hati gitu ya. Kalau orang sedih kan nyeredet hati gitu. Jadi susah bernafas karena ada kesedihan. Lagi sedih gitu. Kan? Coba kalau lagi happy mah. Terus kelingki ambisi pura-pura itu akan mempengaruhi energi ke jantung dan usus kecil. Nah, jadi emosi kita, which is ada ya di batin, akan mempengaruhi energi, kualitasnya, dan akhirnya kenanya di fisik. Nah, JSJ. Kenapa saya bilang seni mengenal dan merawat diri kita sendiri yang sudah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Karena Allah tuh udah nyediain, nih gue kasih nih tombolnya. Nah sekarang tombolnya di mana? Jadi kalau khawatir, ibu jari, takut di telunjuk, marah di jari tengah. Makanya kenapa kalau di barat gitu kan? Nunjuk jari tengah. Jari tengah. Terus sedih di kelingking. Di jari manis. Kalau ini guyonannya klien saya. Pantesan sejak ada jari manis, melingkar di jari manisku, saya jadi banyak sedih. Lepas dulu, biar nggak banyak sedihnya. Nah kemudian ambisi dan pura-pura ada di kelingking. Caranya genggam aja lembut. Gitu. Jadi cuma dipegang gini gitu? Iya, nggak usah digini-gini, nggak usah dipijit-pijit gitu? Kayak dia tuh aja. Kayak diselimuti. Digendong gitu. Gini aja gitu, nggak usah pakai tenaga. Nggak usah. Nah, kan ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Jadi kalau lagi meeting, terus udah gitu, ada yang kita nggak setuju rasanya. Terus udah gitu, aduh kita mau marah tapi nggak bisa, dia bos gua gitu ya. Tapi saya tahu ini saya marah. Jadi apa? Ya udah, jari tengah aja kita genggam dengan lembut. Paling kalau diperhatiin sama, kenapa aja? Nggak apa kejepit gitu. Boleh yang kanan, boleh yang kiri. Sama aja gitu ya istilahnya. Nggak, ini kiri atau kanan tidak membedakan. Jadi jangan sampai kita itu memendam dahulu atau menunggu dahulu, ya lakukan pada saat itu. Sama kayaknya menunda pekerjaan, udah besok masih bisa besok udah datang lagi yang baru terus saja. Sama kan, menunda meregulasi khawatir, ya khawatir datang lagi. WA gue nggak dibaca, kegulung ke bawah gitu. Iya kan? Aduh, Mbak Niwin luar biasa nih ilmunya, banyak banget nih sobat jagongan kita.
banyak belajar kali ini dari Mbak Diwin. Nanti untuk yang tertarik untuk bisa tahu lebih banyak lagi, bisa nanti lihat di sosmednya Mbak Diwin, atau kalau memang berkenan komen aja di tayangan video Jagongan Yuk nanti pas tayang ya. Nah, oke Mbak Diwin, terima kasih banyak infonya. Aduh, luar biasa nih, nambah ilmu baru lagi nih, tinggal penerapannya aja nih sama teman-teman. Pokoknya awas loh kalau lepas jari gimana sih. Jangan sedih. Oke, nah Sobat Jagongan, sekian dulu kita ngobrol sama Mbak Diwin. Nanti untuk yang masih penasaran, silahkan komen atau bisa kontak langsung ke Mbak Diwin dengan lihat di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu ngobrol kita kali ini sama Mbak Diwin dari Holistic, tuh lupa lagi gue Healing Practitioner tuh ya. Nah, dukung terus channel Jagongan Yuk. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin lonceng notifikasinya biar Sobat Jagongan nggak ketinggalan kalau ada video terbarunya. Pasti menarik terus ya. Oke, sekian dulu Mbak Diwin. Terima kasih banyak Sobat Jagongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.